Shalom keluarga jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian kehidupan saya dan saudara pada hari ini. Melalui program Keluargaku Bertumbuh ini, saya terus mengajak saudara untuk dapat menjadi inspirasi dan semangat bagi banyak orang melalui perkataan, perbuatan, dan juga kehidupan kita. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang begitu baik atas kehidupan kami. Hari ini kami bisa menjalaninya dengan penuh syukur dan sukacita. Ini semuanya bukan karena kemampuan kami, tetapi karena kuat kuasa dan pertolongan yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan sejenak belajar akan firman Tuhan. Berkati kami, buka hati kami, dan biarlah firman Tuhan memberkati dan juga menjadi satu kekuatan baru atas kehidupan kami, dan kami hidup sebagai keluarga yang mampu membangun satu hubungan yang sehat antar satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur, siap belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul renungan pada hari ini adalah relasi yang sehat. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara membuka Alkitab di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ke 13. Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kutipan anonim dari artikel keluarga di internet mengatakan demikian. Tanpa relasi yang kuat, memiliki materi tidaklah berharga. Kutipan tersebut mewakili kepada sebagian kelompok keluarga yang kehilangan arti sebuah kebahagiaan karena setiap anggota tidak membangun komunikasi dan hubungan yang tulus serta sehat. Harta materi bukanlah sebuah jaminan yang kuat untuk menghadirkan sebuah kebahagiaan yang langgeng di dalam perjalanan keluarga. Menjadi sebuah refleksi dan evaluasi juga kepada kehidupan keluarga kita. Apakah perjalanan kehidupan keluarga kita berada pada posisi sehat dalam komunikasi atau tidak? Saya meyakini bahwa kita semua pernah berada pada posisi berselisih, komunikasi yang tidak terbuka, kecewa, marah kepada anggota keluarga kita, atau masalah-masalah yang lainnya. Mari kita bisa belajar bersama dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Konteksnya pada saat itu adalah ada aliran sesat yang berkembang di tengah jemaat Kolose, dan itu mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, dan salah satu yang terdampak adalah keluarga. Jemaat dihadapkan dengan anggota keluarga yang tidak bisa menghormati satu sama lain. Ada kekerasan terhadap pasangan, ada anak yang tidak patuh kepada orang tua, bahkan ada penyimpangan secara seksual, dan masalah-masalah yang lainnya. Saat ini saya mengajak saudara untuk belajar 3 hal. Ada hal-hal yang harus saya dan saudara ingat supaya kita bisa membangun hubungan yang sehat di dalam keluarga. Yang pertama, hal yang harus kita ingat adalah konsekuensi kasih karunia Allah. Ingat akan konsekuensi kasih karunia Allah. Ada di ayat yang ke-12. Ketika kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat-Nya, maka konsekuensi atau akibatnya adalah kita harus hidup di dalam Dia. Ini bukan pilihan, namun sebuah keharusan.
nilai kasih karunia Allah kepada kita harusnya tidak direndahkan dengan keberdosaan kita. Di dalam kehidupan berkeluarga, kewajiban satu anggota terhadap yang lainnya adalah mengingatkan bahwa setiap individu demi individu harus mengenakan kasih, kemurahan, rendah hati, lemah lembut, dan sabar yang ditunjukkan dalam perkataan dan perbuatan setiap anggota keluarga. Ingatlah selalu tentang konsekuensi kasih karunia Allah dalam hidup saudara terhadap keluarga. Kemudian yang kedua, yang harus kita ingat adalah bahwa kesabaran itu harus terus dilakukan. Itu ada di ayat yang ke-13 bagian A. Kesabaran harus terus dilakukan. Seseorang yang mengatakan kesabaranku itu ada batasnya, sebenarnya orang tersebut menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang tidak sabar. Orang yang sabar adalah orang yang mampu menahan diri sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan ketika dia menghadapi sesuatu. Ketika akan marah, kita akan menahan diri supaya kemarahan tersebut tidak meledak dan menimbulkan dosa. Itulah arti sabar. Ketika saudara ingin menyalahkan anggota keluarga yang lain, saudara menahan diri supaya saudara tidak membuat sakit hati kepada anggota keluarga saudara. Itu adalah sabar. Mari kita bisa memikirkan, ada banyak cara-cara yang bijak dan baik yang bisa kita tempuh untuk menyatakan pendapat dan nasihat kita kepada anggota keluarga. Dan itulah bukti dari kesabaran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita ingat ketika kita rindu membangun satu relasi yang sehat adalah bahwa kita harus mengampuni. Ada di ayat 13 bagian B. Ayat tersebut begitu mendalam mengajarkan tentang pengampunan. Tolok ukur pengampunan bukan dilihat dari sudut pandang manusia, tetapi dari sudut pandangnya Tuhan. Mari kita bisa memahami begitu besar kasih Tuhan untuk manusia berdosa, dan karena kasih tersebut Allah menghadirkan pengampunan indah yang saya dan saudara bisa rasakan. Demikian juga ketika saya dan saudara sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus mengampuni perbuatan salah dari tiap orang yang membuat kita kecewa, termasuk mungkin keluarga kita. Menaruh dendam tidak akan membawa damai sejahtera, dan saudara akan terus hidup di dalam kesakitan secara rohani. Mari kita bisa belajar memiliki hati seperti Tuhan, melepaskan pengampunan, dan saya percaya saudara akan menikmati damai sejahtera yang sejati. Sebagai kesimpulan, ada 3 hal yang harus kita ingat supaya relasi keluarga kita bertumbuh. Yang pertama, mengingat kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kemudian, ingat bahwa kesabaran itu tidak ada batas waktu. Dan ingat selalu bahwa pengampunan akan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan saya dan saudara. Sebagai pertanyaan diskusi dengan keluarga atau kelompok saudara, apakah saudara bisa mempraktekkan pengampunan di dalam keluarga? Apakah saudara bisa mempraktekkan pengampunan di dalam keluarga? Pertanyaan itulah yang akan menjadi diskusi di dalam pertemuan kita pada hari ini. Selamat bertumbuh keluargaku, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.